Hai Facebook Mania, balik lagi nih sama Nidia. Hayo, kalian pada miss me kan? Kalau pada miss me, mending cerain aja semuanya di kolom komentar. Mumpung rasa kangen belum bayar alias gratis. Cukup ya buat gombal-gombal ya. Karena nih mau balik lagi kerja. Di episode kali ini, Nidia mau share HP gaming Poco 2 jutaan terbaik 2022. Kira-kira ada apa aja ya HP-nya? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke produk pertama. Produk pertama ada Poco M3. Ingat, Poco M3-nya yang varian 6/128GB ya, bukan yang varian 4/64GB. Kalau Poco yang varian 4/64GB ada di range harga 1 jutaan, bukan di range harga 2 jutaan. Sekilas info, HP ini merupakan HP keluaran tahun lalu ya, tepatnya pada 21 Januari 2021. Kenapa nih dia masukin HP ini ke jajaran HP gaming Poco 2 jutaan terbaik meski HP ini keluaran tahun lalu? Karena tagline HP ini, The New Entry Level Killer, yang menyasar segmen low-end ke mid-range, yang merupakan segmen paling berdarah di pangsa pasar smartphone Indonesia. HP ini menurut Nidia jadi salah satu HP gaming dengan fitur terkomplit yang dapat kalian pertimbangin di kelasnya. Kenapa begitu? Karena HP ini unggulin beberapa aspek. Mulai dari kameranya ada 4, layarnya kece, speakernya 2, baterainya jumbo, chipsetnya gegas, dan desainnya cihuy. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari kameranya dulu. HP ini memiliki konfigurasi triple camera dengan pembagian 48MP main camera, 2MP macro camera, dan 2MP depth sensor camera. Kamera utamanya bisa hasilin foto yang kece abis. Ditambah dengan makro kamera dan depth sensor kamera miliknya, ngebuat HP ini bisa hasilin foto yang kreatif. Ayo, siapa yang foto ini dia pakai HP ini? Oh iya, untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 8MP. Kamera yang sabi rasanya kurang komplit kalau layarnya nggak kece. Untungnya resolusi layar HP ini udah FHD+ berukuran 6,53 inci, yang suguhin kualitas gambar yang lebih oke dengan visual yang luar biasa. Sayang, panel AMOLED belum lengkapin HP ini, karena kalau Poco M3 udah pakai layar AMOLED, dijamin HP ini bakalan goib. Udah gitu speaker di HP ini udah stereo alias ganda. Satu di grill speaker yang ada di bawah dan satu lagi ada di earpiece-nya. Ngebuat pengalaman audio makin menyenangkan saat bermultimedia layaknya HP flagship yang milikin speaker ganda. Berbicara baterai HP ini jumbo sebesar 6000 mAh. Jadi nggak usah worry kalau baterainya cepat habis. Karena pihak Poco mengklaim kalau baterainya dapat standby hingga 583 jam. Coba itu, 583 jam. Nih dia bisa ngapain aja ya. Kalaupun baterainya habis, dalam paket penjualan HP ini disertakan adapter charger 22,5 watt fast charge. Jadi ngecasnya ngebut. Ngomongin dapur pacu, HP ini gunain chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang dikombinasiin prosesor octa-core berfabrikasi 11 nanometer yang clock speednya mentok di angka 2 GHz. Meskipun chipsetnya terbilang agak ketinggalan zaman, tapi performa yang dikasih masih cukup ngelawan kok. Untuk desainnya, HP ini milikin 3 varian warna yang eye-catching banget. Mulai dari Poco Yellow, Cool Blue, dan juga Power Black. Yang buat Nidia geleng-geleng, meski HP ini nopang baterai jumbo 6000 mAh, tapi bobotnya hanya 198 gram dengan ketebalan 9,6 mm. Adanya fitur side fingerprint scanner di HP ini ngelengkapin sektor desainnya yang kece. Belum lagi dengan adanya fitur lainnya seperti IR Blaster, radio FM, jack audio 3,5 mili, dan juga pakai pos USB Type-C. Ngebuat HP ini semakin lengkap di sektor fitur ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Produk kedua ada Poco M3 Pro 5G. Kalau kalian lagi cari HP 2 jutaan yang udah support jaringan 5G, mungkin ini salah satu rekomendasi dari Nidia. HP ini juga merupakan HP keluaran tahun lalu, tepatnya pada 30 Juni 2021. Kedua varian miliknya yaitu storage 4/64GB dan 6/128GB-nya, sama-sama berada di range harga 2 jutaan. Kenapa Nidia masukin HP ini ke jajaran HP gaming Poco 2 jutaan terbaik meski HP ini keluaran tahun lalu? Karena tagline HP ini lebih cepat, lebih andal dalam segala hal, yang menyasar segmen low-end ke mid-range, dimana segmen ini banyak banget diminati oleh banyak kalangan di Indonesia. HP ini menurut Nidia juga menjadi salah satu HP gaming dengan fitur terkomplit yang dapat kalian pertimbangin di kelasnya. Karena HP ini unggulin beberapa aspek, mulai dari support jaringan 5G, performa yang ngacir, layar yang oke, kamera yang kece, baterai yang bongsor, dan desain yang kekinian. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari jaringannya dulu ya. Sesuai namanya, HP ini udah support jaringan 5G, sehingga pengalaman upload, download, maupun latensi yang rendah buat mabar game online semakin sabi lagi. Ditambah dengan adanya teknologi dual SIM 5G, ngebuat HP ini support jaringan 5G di kedua slot SIM cardnya. Kalau gini mah nih, dia nggak rempong untuk gonta-ganti SIM card di HP ini, karena kedua SIM cardnya udah support jaringan 5G. Bye-bye rempong Lita! Selain support jaringan 5G, HP ini unggulin di sektor performanya yang gunain chipset MediaTek Dimensity 700 berfabrikasi 7 nanometer, yang merupakan chipset hebat dengan efisiensi terbaik di kelasnya. Chipset
Chipsetnya dikombinasikan dengan GPU Mali G57 sehingga hasilin grafis yang oke punya untuk dipakai bermultimedia. Ayo, kalian udah ada yang pakai HP ini belum? Dan jagoin di sektor performanya? Rusuhin di kolom komentar di bawah ya. Jaringan yang cepat dan performa yang gegas rasanya nggak afdol kalau layarnya juga nggak kece. Untungnya layar HP ini adopsi teknologi Dynamic Switch, di mana layarnya dapat beradaptasi secara otomatis ke refresh rate 30Hz, 50Hz, 60Hz, bahkan 90Hz sekalipun, sesuai dengan konten yang sedang kalian buka. Hal ini ngebuat efisiensi daya di HP ini semakin irit aja. Dengan layar 6,5 inci beresolusi FHD+ yang dilapisi Corning Gorilla Glass dan berfitur Reading Mode 3.0, ngebuat mata Nidia nggak dibikin capek saat mantengin layar yang berlama-lama saat bermultimedia. Belum lagi dengan adanya ambient light sensor 360 degree yang ada di back dan front covernya, ngebuat HP ini dapat mendeteksi cahaya sebesar 360 derajat dan nyesuaiin kecerahan layarnya agar mata kalian nggak lelah. Untuk resolusi kameranya nggak ada yang beda dari pendahulunya, alias tumplek-blek dari Poco M3 dengan konfigurasi triple kamera dengan pembagian 48 megapiksel main kamera, 2 megapiksel macro kamera, dan 2 megapiksel depth sensor kamera. Kamera selfie-nya juga sama-sama beresolusi 8 megapiksel. Bisa dibilang HP ini nggak ada perubahan sama sekali di sektor kameranya. Yang berbeda hanya di desain modul kameranya yang nggak memanjang ke samping, layaknya modul kamera Poco M3. Mengenai baterainya, menurut Nidia baterai HP ini masih bongsor. Meski nggak sebongsor pendahulunya Poco M3, kini baterai yang ditopang hanya 5000 mAh yang support teknologi fast charging 18 watt. Yang pihak Poco klaim kalau baterainya dapat bertahan lebih dari 2 hari. Berbicara desain, HP ini memiliki desain back cover yang melengkung alias 3D curve design dengan permukaan back cover yang mengkilap. Mengenai varian warnanya, lagi-lagi tumplek-plek dari pendahulunya Poco M3, mulai dari Poco Yellow, Cool Blue, dan juga Power Black. Untuk fitur penunjang lainnya yang dimiliki HP ini diantaranya ada NFC, side fingerprint scanner, jack audio 3,5 mili, IR blaster, dan juga Bluetooth 5.1. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Produk ketiga ada Pocophone F1. Ini merupakan buyut dari HP Poco yang sebelumnya udah hadir di Indonesia. Gimana ini dia nggak bilang kalau HP ini merupakan HP buyut Poco? Karena HP ini pertama kali rilis di Indonesia pada 27 Agustus 2018. Kalian bisa hitung sendiri lah ya, udah berapa lama tahun ini melenggang di tanah air. Yap, 4 tahun lamanya. Ayo, kalian ada yang masih pakai HP ini nggak? Awal perilisannya HP ini dibanderol 4,5 juta untuk varian 6/64 GB. Namun, HP ini sekarang udah masuk ke range harga 2 jutaan dengan varian storage-nya yang 6/64 GB. Kenapa nih dia masukin HP ini ke jajaran HP gaming Poco 2 jutaan terbaik meski HP ini mungkin udah ketinggalan zaman? Udah jelas karena performanya yang menggila. Gila ini dia dong. Canda gila. HP ini menurut Nidia juga jadi salah satu HP gaming yang punya fitur terkomplit yang dapat kalian pertimbangin di kelasnya. Karena HP ini unggulin beberapa aspek, mulai dari performanya yang ngacir, ada teknologi pendingin, baterainya yang jumbo, kameranya yang oke, sektor keamanan yang lengkap, dan layarnya yang kece. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari performanya dulu ya. Siapa yang nggak tahu sih sama chipset yang dipakai di HP ini? Chipset Qualcomm Snapdragon 845 AIE yang dikolaborasikan prosesor octa-core berfabrikasi 10 nanometer yang clock speed-nya mentok di angka 2,8 GHz. Udah pasti paling kenceng di zamannya. Dikombinasiin GPU Adreno 630 ngebuat grafisnya makin oke aja diajak bermultimedia. Belum lagi adanya teknologi liquid cool di HP ini ngebuat komponen hardware-nya tetap terjaga dingin. Layaknya HP gaming yang memiliki sistem cairan pendingin. Saatnya say goodbye untuk masalah lag dan hal menjengkelkan lainnya dengan gunain HP ini. Performa dan teknologi liquid cool-nya sejalan dengan kapasitas baterainya yang tergolong jumbo di zamannya, yaitu 4000 mAh yang support teknologi Quick Charge 3.0 dan berport USB Type-C agar pengisian daya ulang baterainya terasa cepat. Ngomongin kameranya, AI dual camera melekat di back covernya dengan konfigurasi 12 megapiksel main kamera dan 5 megapiksel depth sensor kamera. Gak lupa kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel. Kombinasi rear dan front kameranya ngebuat selain HP ini cocok buat gaming, untuk diajak jepret-jepret juga ngelawan. Sektor keamanannya HP ini percayakan IR Face Unlock alias Infrared Face Unlock agar kalian dapat membuka layar kunci HP ini hanya dengan bermodalkan wajah yang udah didaftarin, meski di kondisi low light sekalipun. Selain itu, terdapat pula fingerprint scanner yang terdapat di back covernya. Untuk layarnya sendiri berukuran 6,18 inci beresolusi FHD+ yang dilapisi Corning Gorilla Glass. Jadi nggak usah worry kalau layarnya lecet, kegores, bahkan jatuh sekalipun. Tiga kombinasi tersebut ngebuat Nidia semakin nyaman untuk bermultimedia di HP ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
masuk ke produk terakhir nih, dia nggak bosan-bosan nih buat ingetin ke kalian untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Widi, dan Pricebook Otomotif. Kalau gitu nih dia lanjut ke produk terakhir ya. Nih dia pamit, ciao Bella. Dan produk terakhir ada Poco X3 NFC. HP keluaran 2 tahun lalu, tepatnya pada 15 Oktober 2020, dibanderol 3,2 juta rupiah untuk varian 6/64 GB. Namun, kini harganya udah di range harga 2 jutaan. Kenapa nih dia masukin HP ini ke jajaran HP gaming Poco 2 jutaan terbaik meski HP ini keluaran 2020? Karena tagline HP ini, semua yang kamu butuhkan, yang menyasar segmen mid-range ke mid-end, dimana segmen ini juga masih banyak diminati oleh banyak kalangan di Indonesia. HP ini menurut ini juga menjadi salah satu HP gaming dengan fitur terkomplit yang dapat kalian pertimbangkan di kelasnya. Karena HP ini unggulin beberapa aspek, mulai dari performanya yang kencang, fitur game yang kece, adanya kipas pendingin, refresh rate yang tinggi, punya dual speaker, milikin penta antena, baterai yang bongsor. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari performanya dulu ya. HP ini pakai chipset gaming Qualcomm Snapdragon 732G yang berkolaborasi prosesor octa-core berfabrikasi 8 nanometer, sehingga clock speednya bisa mentok di angka 2,3 GHz. Berkat tiga kombinasi ini, ngebuat HP ini milikin performa yang sat-sat banget pas nih dia mabar game online. Ditambah fitur game Turbo 3.0 di HP ini ngebuat pengalaman dalam mabar game online semakin mendalam karena stabilitas game meningkat 37,9% dan akselerasi sentuhnya meningkat 100%. Selain itu, HP ini juga memiliki teknologi Liquid Cool 1.0 Plus yang merupakan pembuangan panas 3D dengan kecepatan penuh. Hal ini yang ngebuat Poco X3 NFC nggak overheat meski ini dia ajak Romusha 24 jam nonstop. Dilengkapi dengan refresh rate layar yang hingga 120 Hz, ngebuat HP ini makin di atas angin aja untuk nikmatin berbagai konten multimedia. Belum lagi sampling rate-nya 240 Hz, ngebuat selain enak dipakai nge-game, HP ini juga asik untuk scrolling sosmed. Ditambah layar yang lapang kayak lapangan golf 6,67 inci beresolusi FHD+, beraspek rasio 20:9, yang screen to body rasionya hingga 91,25%, ngebuat dia makin nyaman lagi buat movie maraton drakor bareng pacar. Hadirnya dual stereo speaker bersertifikasi high-res audio di HP ini melengkapi sektor multimedianya, karena suara yang dihasilkan bertenaga, jernih, dan gak sember. Menariknya, motor linear sumbu Z di HP ini nyiptain getaran presisi tinggi layaknya konsol game. Ditambah penta antena yang ada di list layarnya, menjaga koneksi jaringan agar tetap stabil saat mabar game online, streaming video, maupun bersosmed ria. Berbicara baterai, HP ini memiliki kapasitas baterai bongsor 5160 mAh yang support teknologi 33 watt fast charge, dimana pihak Poco klaim kalau baterainya dapat terisi full hanya dalam kurun 65 menit. Untuk kameranya sendiri, HP ini memiliki quad kamera dengan konfigurasi 64 megapiksel main kamera, 13 megapiksel ultra wide angle kamera, 2 megapiksel depth sensor kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Gak lupa selfie kameranya yang beresolusi 20 megapiksel melengkapi HP ini, sehingga mau jepret-jepret pakai kamera depan belakangnya sama-sama kece. Ngomongin desain, dua varian warna shadow grey dan cobalt blue melengkapi identitas dari HP gaming yang satu ini. Hadirnya tulisan Poco yang gede di bagian back covernya menurut Nidia sungguh mengganggu mata. Mungkin ini salah satu strategi marketing dari Poco agar nama brandnya bisa cepat melekat di hati konsumennya. Selain yang udah Nidia sebutin satu persatu, HP ini memiliki fitur penunjang lainnya seperti NFC, side fingerprint scanner, IR blaster, IP53, dan juga jack audio 3,5 mili. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.